dalam dunia, tetapi jangan kau lupa, tetap setialah. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini mari kita belajar meyakini bahwa kekuatan, kuasa dan kasih Tuhan itu tetap ada dan tetap beserta dengan umatnya di segala pergumulan hidup. Jadi kita jangan takut melanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok. Oleh karena itu mari kita belajar bersama dari surat 1 Korintus pasal 7 ayat 17-24. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami seringkali menjadi lemah karena beban berat yang harus kami hadapi. Tetapi biarlah kami belajar bahwa firman Tuhan meneguhkan iman kami, supaya kami belajar setia karena Engkau adalah setia. Berfirmanlah kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula, orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan, hendaklah tiap-tiap orang hidup seperti ketika dia dipanggil Tuhan atau berkenalan dengan Tuhan Allah atau mengalami pertobatan. Ya, apakah ketika dia bertobat sudah bersunat atau bersunat itu jangan jadi persoalan. Kalau berkenalan dengan Tuhan Yesus mengalami pertobatan, belum bersunat, tidak usah bersunat. Kalau dia sudah bersunat, ya lanjutkan. Tidak usah menjadi minder atau bingung atau takut. Karena bagi Tuhan, bukan tanda-tanda dunia itu yang penting. Melainkan bagaimana seseorang itu mengalami hidup baru, tanda-tandanya nyata, dan itu menyatakan kekuatan kasih Tuhan tetap berkuasa atas dirinya. Memang benar di dalam kitab Taurat, setiap laki-laki harus bersunat. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat, maka peraturan itu otomatis gugur. Bahwa yang menyelamatkan itu bukan sunat, melainkan adalah Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, mari tetap kita belajar bahwa persoalan-persoalan dunia jangan menghalangi iman kita untuk bertumbuh. Apapun tantangan dan apapun persoalannya. Demikian diajarkan oleh firman Tuhan. Kemudian dikatakan, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakan kesempatan itu. Jadi seorang hamba bisa mendapatkan kuasa Tuhan untuk dibebaskan dari kehambaannya, menjadi orang merdeka. Tapi kalau enggak, jangan protes, jangan sedih, jangan berontak, jangan mengadakan demo, jangan mengadakan kekerasan. Namun hiduplah dengan taat, dengan takut, dengan setia, dengan baik. Maka tuan-tuan itu nanti akan digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mengalami perubahan. Dan itu seringkali terjadi. Kemudian
Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu jangan kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Jadi, kenal, mengalami pertobatan, mempunyai satu kekuatan, mempunyai satu tekad, mempunyai satu kesukacitaan untuk mengenal Allah dan belajar setia kepada Tuhan Yesus. Itu yang hendaknya kita tetap menjadi pegangan di dalam kehidupan hari ini dan hari esok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sepasang suami istri muda yang belum mengenal Kristus ketika akan melahirkan anak pertama, mereka kesulitan kendaraan. Jadi dari tempat mereka tinggal untuk ke rumah sakit terdekat itu cukup jauh, butuh kendaraan. Tetapi ketika malam itu mereka mencari kendaraan, tidak ada kendaraan yang bisa. Wah, istri itu sudah menangis, sudah kesakitan, suaminya menjadi panik. Lalu tiba-tiba mereka melihat ada sebuah mobil yang lewat depan rumah. Wah, yang suami itu langsung mengejar, nggak tahu itu mobil siapa. Sudah cari pinjaman tetangga, nggak ada. Tiba-tiba kok ada mobil lewat. Dikejar, ketika pengemudi mobil lewat, ada yang mengejar, dia berhenti. Lalu bertanya, kenapa? Apa masalahnya? Dengan terengah-engah suami muda itu mengatakan, tolonglah kami. Istriku ini mau melahirkan, tapi nggak ada kendaraan. Akhirnya orang itu mengatakan, oke, mundur lagi mobilnya, masuk rumah, lalu istrinya dibawa ke rumah sakit. Nah, di dalam perjalanan, suami istri itu mengucapkan terima kasih dan bertanya, Bapak siapa? Lalu Bapak itu mengatakan, oh saya pendeta, baru saja saya mengunjungi jemaat yang sedang juga mengalami sakit, tapi sudah saya doakan, dan karena itu saya mau pulang. Terima kasih Pak Pendeta. Namanya siapa Pak? Nama saya Yoel. Lalu gereja saya di sini. Baik, suami istri itu mengatakan demikian. Lalu turun mereka di rumah sakit dan tidak lama melahirkan putra pertama. Nah, suami istri itu berkata, kita tuh nggak kenal ya Tuhan Yesus. Ada tetangga kita orang Kristen, tapi kan kita nggak pernah gaul. Tapi pendeta ini sangat baik, seperti diutus Tuhan. Mari kita namakan anak kita juga Yoel. Nah, jadi mereka tidak kenal Tuhan Yesus, tidak kenal kekristenan, tapi kan ditolong oleh seorang Kristen, maka mereka katakan nama anak mereka Yoel. Lalu bertumbuhlah Yoel menjadi besar. Keluarga ini menjadi Kristen semua dan mereka hidup dalam kebaikan. Lalu ketika Yoel sudah mulai pemuda, sang ayah meninggal. Yoel punya seorang adik perempuan yang kemudian tidak lama setelah ayahnya meninggal itu dia menikah dengan seorang penginjil dan kemudian tinggal di luar pulau. Jadi tinggal ibu dan Yoel yang sudah sama-sama setia pada Tuhan Yesus. Tapi sayang sekali ketika Yoel akan menikah, dia berkata pada ibunya, Bu, pacar saya ini tidak Kristen. Dan dia sama sekali tidak mau menjadi Kristen. Tapi saya suka dengan dia. Dan dia juga suka dengan saya. Gimana, Bu? Wah, ibunya nangis keras. Namamu tuh Yoel. Engkau dilahirkan atas utusan atau pimpinan Tuhan. Kenapa engkau mau meninggalkan Tuhan Yesus? Ya, tapi karena cinta, akhirnya Yoel memaksa menikah. Ya sudah, dia keluar dari persekutuan gereja Tuhan. Nah, berjalannya waktu ketika menantu dan Yoel tinggal di rumah Yoel, ya, tinggal di rumah ibu. Pertama itu mereka dibuatkan kamar di halaman belakang. Kebetulan halaman belakang itu ada sedikit tanah dan letaknya itu memang agak sedikit naik dibanding dengan rumah tengah, rumah depan. Tapi berjalannya waktu ketika anak mereka sudah 2, menantu itu meminta supaya ibunya yang tinggal di ruang belakang dan mereka tinggal di ruang depan. Selama menantu itu tinggal bersama ibu mertua, menantu itu tidak pernah berbicara dengan mertuanya. Karena dianggapnya tidak baik, itu halangan, itu masalah bagi iman mereka. Bahkan Yoel pun dilarang untuk berbicara sering-sering. Ibunya hanya diberi makan, kebutuhan-kebutuhan. Ibu itu masih sedikit punya uang kiriman dari anaknya anak yang perempuan.
Dia masih bisa hidup sendiri. Hatinya sedih, hatinya hancur. Dia tidak boleh dekat dengan cucunya, apa-apa harus dilakukan sendiri. Tapi dia hanya percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, kuasamu masih ada dan tetap ada. Kau tidak meninggalkan aku, jangan sampai aku goyah melihat perilaku menantu yang seperti itu. Menantunya sangat tidak peduli. Kadang-kadang kalau sakit saja, ibunya Yoel ini minta anggota gereja untuk mengantar ke dokter dan sebagainya. Banyak anggota gereja berbelas kasih. Dan dia bisa menjadi kuat, dia bisa menjadi hidup dengan iman yang teguh. Sampai ketika mereka sudah hidup sekian lama, tanpa diduga Bapak Ibu, terjadi banjir besar yang tidak pernah dialami oleh desa itu atau kampung itu. Tapi banjir itu luar biasa besarnya sehingga menghancurkan tempat di situ. Nah, apa yang terjadi? Ketika banjir besar terjadi, mulai senja, lalu menjelang malam, akhirnya air mulai masuk ke ruang tengah, lalu Yoel, istri, dan 2 anak lari ke belakang. Lari ke belakang, ke kamar ibu. Dan ibu berkata, di sini memang belum terkena banjir. Mari, mampirlah di sini atau tinggallah di sini. Akhirnya mereka tinggal di situ. Dan ketika malam hari tiba, mereka mendengar gemuruh yang luar biasa. Apa yang terjadi? Rumah tengah itu hanyut di bawah banjir. Jadi tinggal sepotong kamar yang ada di halaman belakang yang ditinggali oleh ibunya. Dan itu tidak terkena hanyut. Banjir mulai masuk, tapi tidak masuk sampai kamar. Ya, cuma ngintip-ngintip katanya begitu. Cuma mereka kan nggak bisa bertahan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. HP sudah habis batu, listrik mati. Mereka tinggal dalam keadaan seperti itu 2 hari. Ibunya hanya berlutut dan berdoa terus-menerus mengatakan kuasa masih ada Tuhan Yesus. Dan sungguh hari ketiga, sore-sore, ketika anak-anak itu sudah mulai putus asa, mulai teriak, mulai nangis, mulai marah, tiba-tiba ada sorot baterai yang berteriak, apakah di situ masih ada orang? Lalu Yoel keluar dan mengatakan, masih, tolong kami. Nah, penolong itu segera datang dengan perahu karet. Mereka mengangkut, tetapi yang bisa diangkut cuma 2 atau 3 dulu. Akhirnya anak dan ibu yang diangkut lebih dulu. Ibu Yoel dan Yoel ditinggal. Lalu mereka katakan, kami upayakan malam ini, kalau tidak ada perahu, maaf ya mungkin besok pagi. Ibunya Yoel dan Yoel mengatakan, tidak apa-apa, istri dan anaknya silahkan dibawa dulu. Sampai di tempat pengungsian. Esoknya baru ibu dan Yoel diangkut. Sampai di tempat pengungsian dipisah oleh menantu. Ibu di sana. Ya, ibu tidak sama dengan kami. Padahal yang berdoa luar biasa adalah ibu. Tetapi menantu ini sangat mengeraskan hati. Namun pada saat itu Yoel berkata begini, baik, ibu di sana tolong dukung kami dalam doa. Saya sudah mengalami pertobatan lagi, Bu. Saya mau kembali pada Tuhan Yesus. Saya akan bicara dengan tegas pada istri saya bahwa pertolongan terjadi, keajaiban terjadi, kuasa terjadi karena doa ibu yang sujud terus-menerus, dan itu menyatakan kuasa kehidupan Kristus yang menolong kami. Saya sadar saya bertobat sekarang. Tapi tolong ibu tinggal dulu di pengungsian sana. Nah, akhirnya memang ibu itu berpisah dengan anak dan menantu. Tetapi ketika terjadi pembangunan rumah kembali, jadi setelah banjir surut, mereka bisa bersih-bersih, ya rumah depan itu sudah nggak bisa ditolong ya. Namun ketika tanahnya sudah mulai kering dan mereka bisa membangun, mereka tidak punya dana. Siapa yang ikut membangun? Rombongan gereja Tuhan yang membangun, walaupun rumah itu sederhana, tapi bisa dibangun lagi. Lalu Yoel berkata pada istri dan 2 anak, aku mau rumah ini menjadi milik Kristus. Kalau kamu mau kembali di sini, silahkan ikut Kristus. Kalau tidak usah. Apakah harus cerai? Kata istrinya. Kamu terlalu keras hati. Kamu terlalu membanggakan dirimu dengan imanmu. Tapi mana buktinya? Tidak ada seorang pun yang menolong kamu. Dan 2 anak itu kemudian sadar. Mereka katakan, sebetulnya Pak, aku sering sekali berdoa dengan Eyang. Tapi Mama nggak tahu. Mama sangat membenci Eyang. Mama sangat membenci Tuhannya Eyang. Tapi kami ini sering kali diajak berdoa oleh Eyang. Dan kami tahu, kami kenal kuasa Yesus. Itu sebabnya ketika di kamar belakang dulu, kami ikut berdoa. Dan ibu sangat marah, Mama sangat marah.
Tapi kami ikut Eyang, dan ternyata doa kami dikabulkan. Nah, disitulah terjadi pergumulan besar. Sang menantu ini kebingungan juga, tapi dia katakan, aku belum siap. Baik, nah, Yoel bilang begitu. Ya, kalau kamu belum siap, tidak apa-apa. Tetapi kamu tidak boleh bersikap keras terhadap ibu. Terhadap Tuhan yang disembah ibu. Dan aku mau kembali kepada Kristus. Saudara-saudara, sampai dipanggil Tuhan, ketika beberapa tahun kemudian ibu ini meninggal, dia tetap dalam keadaan ketika dia mengenal Kristus. Tidak ada beban yang menghalangi dia mengasihi Kristus. Karena Yoel dan kedua cucunya sudah kembali pada Kristus, sementara menantunya sudah tidak lagi keras. Mungkin belum siap, tetapi sudah tidak membenci lagi. Ini adalah keajaiban besar yang terjadi, yang disyukuri oleh ibu ini. Karena apa? Karena dia katakan, sejak awal ketika aku mau melahirkan kamu Yoel, Tuhan Yesus sudah memberikan pertolongan. Masa kamu mau melupakan dia? Inilah pengalaman hidup. Seorang yang penuh perjuangan dan bertahan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami pertobatan, dia ditolong Yesus sejak itu sampai hari matinya. Dia tetap menjadi pengikut Kristus. Tidak ada halangan yang menolong, yang mendukung dia untuk lepas dari Kristus. Tidak ada beban berat yang bisa melepaskan dia dari imannya pada Yesus. Nah, belajarlah. Tidak ada persoalan yang akan melepaskan kita dari Yesus. Seberat apapun persoalan yang Anda hadapi saat ini, kita akan tetap percaya bahwa Yesus ada, kuasanya ada. Tetaplah hidup seperti ketika saudara berkenalan dengan Yesus. Dipanggil mengenal Yesus sebagai Sang Mesias. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Terkadang persoalan kecil membuat kami kecewa. Terlebih lagi ketika persoalan itu besar dan terus-menerus. Kami ingin meninggalkan Tuhan. Ampuni kami, Bapa di surga. Ajarkan pada kami, biarlah kami tetap hidup seperti ketika Engkau mengenalkan kasih-Mu di dalam Yesus kepada kami. Sehingga kami mau mengalami pertobatan dan hidup tinggal dalam kasih-Mu. Ketika beban berat melanda, biarlah kami tetap percaya Engkau tinggal bersama dengan kami. Kuasa keajaiban-Mu masih ada. Hari lepas hari kami rasakan. Kiranya Tuhan meneguhkan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.